Kami dari kelompok 6, kelas 02 Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Ibu Murni. Perkenalkan, saya Sekendo Rama Saputra dengan NIM 23021040278. Saya Restiana Anggi Wijaya dengan NIM 230210402115. Saya Arya Nunutirwani Manik dengan NIM 230710101076. Saya Natania Aneka Adriana Wondal dengan NIM 230710101085. Saya Stephen Branepsin dengan NIM 230810201152. Sementara itu, ST masuk ke hotel bersama salah satu tersangka muncingkari. Lalu, ST masuk ke kamar yang sebelumnya dimasuki MA. Polisi yang telah melakukan pengintaian kemudian menggerebek tersangka pelaku prostitusi online ini. Para tersangka dan muncingkari pun ditangkap oleh petugas dari unit reskrim. Nah, pekerja seks komersial ini biasanya adalah orang yang melakukan aktivitas seksual demi mendapatkan tujuan, yaitu upah atau imbalan dari orang yang biasanya menyewa jasa mereka. Nah, biasanya pekerjaan prostitusi ini sangat dilarang di berbagai negara, terutama negara kita yaitu negara Indonesia, karena dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman dari masyarakat yang ada. Pencarian pekerjaan saat ini begitu sangat menyulitkan, khususnya bagi mereka yang tak memiliki skill khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun instansi pekerjaan lainnya. Dari permasalahan tersebut, tak jarang banyak pencari pekerjaan yang mereka anggap mudah, yang tak memerlukan ijazah sarjana maupun skill khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dari hal tersebut, banyak orang mencari pekerjaan yang ilegal yang dilarang oleh negara. Pekerjaan yang marak dilakukan oleh banyak orang yang dianggap ilegal, salah satu contohnya yaitu pekerja seks komersial atau yang biasa kita sebut sebagai PSK. Kelompok kami membawa contoh salah seorang artis sinetron yang bernama Cassandra Deli yang tersandung kasus prostitusi online. Motif Cassandra, dia mengaku bahwa memiliki desakan ekonomi sehingga ia nekat masuk ke dalam prostitusi ini. Dan ia juga masuk dalam bisnis ini karena lingkungan pertemanannya yang juga salah seorang mucikari. Nah, selanjutnya alasan mengapa seks komersial sangat dilarang di negara Indonesia. Yang pertama, karena di Indonesia sendiri adalah negara yang agamis, di mana setiap agama itu pasti mengajarkan hal yang baik dan menjauhkan diri dari hal yang jahat. Nah, dengan begitu, seks komersial ini sangat bertentangan dengan norma-norma dan asusila yang ada di suatu agama tersebut. Dan yang kedua, karena seringnya terjadi kekerasan dalam kegiatan seks komersial yang dimana pelaku sering melakukan tindak kekerasan seksual kepada korban. Nah, dengan begitu pemerintah mengeluarkan undang-undang dengan secara langsung mengilegalkan kegiatan seks komersial ini, dan dengan begitu seks komersial sangat dilarang di negara Indonesia. Pasal dengan ketentuan untuk para penyedia layanan PSK atau yang biasa kita sebut dengan germo atau mucikari, yaitu yang pertama pasal 296 KUHP, yang kedua pasal 506 KUHP, yang ketiga pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang keempat pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sedangkan pasal dengan ketentuan untuk menjerat para pengguna layanan PSK, yaitu yang pertama pasal 284 KUHP, yang kedua pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Topik yang kita bahas kali ini mengarah kepada seks komersial yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Dan kasus tersebut sangat sulit ditangani, bahkan untuk dihilangkan pun tidak begitu mudah. Karena masih banyak sekali masyarakat yang menggunakan jasa seks komersial tersebut. Oleh karena itu, kelompok kami membahas ini karena untuk menyadarkan kita semua betapa tidak baiknya perilaku tersebut untuk diri sendiri, lingkungan sekitar, bahkan untuk agama pun. Dalam agama kita, agama Kristen, sudah dijelaskan bahwa tindakan tersebut tidak baik untuk dilakukan, seperti yang tertulis pada 1 Korintus 6 ayat 13. Tetapi seperti semua tindakan pasti memiliki konsekuensi. Sama seperti ketika kita meletakkan tangan kita di atas api, maka tangan kita akan terbakar. Itu bukan karena hukuman, tapi karena ada konsekuensi. Sama ketika kita mencuri, membunuh, kita akan dipenjara. Itu bukan karena hukuman dari Tuhan, tetapi konsekuensi atas perbuatan yang telah kita lakukan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan orang jadi memilih seks komersial menjadi jalan salah satunya. Yang pertama akan ekonomi yang minim. Ketika seseorang tidak memiliki ekonomi yang cukup, tidak bisa makan, dia akan memilih seks komersial menjadi salah satu jalan pintasnya agar dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Kemudian kemewahan atau kemegahan atau kekayaan. Orang-orang memilih untuk menjadi kaya lebih secara instan, yaitu menjadi seorang pelacur. Kemudian adanya hawa nafsu yang kuat yang
yang tidak bisa dibatasi sehingga dia butuh pelampiasan kepada pelacur-pelacur untuk melampiaskan hawa nafsunya. Kemudian ada kelainan, yaitu kelainan penyakit, di mana dia harus melakukan hubungan seksual kepada orang yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu kurangnya harmonis dalam keluarga. Dalam pasangan suami istri, ketika mereka tidak memiliki hubungan yang harmonis, maka ada rasa saling membutuhkan seks tapi tidak terpenuhi, maka jalan pintasnya yaitu mengikuti seks komersial. Akibat yang akan didapatkan bagi mereka yang mengikuti seks komersial, yang pertama, keluarganya akan hancur, pernikahannya akan hancur, kemudian dia akan mendapatkan dosa zina, dan kemudian sekelilingnya akan menghakiminya dan memberikan sanksi sosial. Kemudian dia akan dipenjara karena PSK sendiri dilarang di Indonesia. Kemudian dia akan diberi cap sebagai kupu-kupu malam atau sebagai pelacur, dan yang terakhir dia akan mendapatkan penyakit yang mematikan seperti HIV dan AIDS. Pandangan etika Kristen terhadap kasus prostitusi ini yaitu kita sebagai orang Kristen harus mengampuni orang yang melakukan seks komersial ini, karena sudah ditegaskan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang Kristen yang harus mengampuni orang yang berbuat dosa. Selain mengampuni, kita sebagai orang Kristen harus membimbing orang yang sudah jatuh ke dalam dosa ini ke dalam pembinaan agar mereka tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang telah diperbuatnya. Apa sih solusi yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi seks komersial ini? Yang pertama, kita bisa melakukan kampanye publik. Dengan begitu kita bisa membangun kesadaran masyarakat mengenai eksploitasi seks komersial ini. Dengan begitu kita juga bisa melakukan penanggulangan dari akibat dan terjadinya seks eksploitasi. Dan yang selanjutnya mungkin dari segi pendidikan kita bisa memberikan pengetahuan dan akhlak yang lebih kepada para siswa dan para generasi muda yang akan datang. Dengan begitu mereka bisa tidak terjerumus kembali dengan apa yang namanya seks komersial ini. Seringkali manusia menganggap hukum Allah merupakan yang salah. Manusia juga menganggap bahwa pengampunan Tuhan itu bersyarat dan terbatas. Meskipun di Alkitab tidak diajarkan hal seperti itu, tetapi Tuhan akan mengampuni orang yang mau bertobat dan mengakui kesalahan mereka. Para pekerja seks komersial ini akan diampuni oleh Tuhan jika dia benar-benar mau bertobat dan mengakui apa yang telah mereka perbuat itu tidak benar. Demikianlah tugas video dari kelompok kami tentang seks komersial menurut pandangan etika Kristen. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perilaku kami yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Shalom.